dalam setiap latihan ini pasti kita mengalami rasa malas. Ya, Nah, di situ bagaimana cara Anda mengatasinya? Jika Anda terpilih menjadi ketua umum PTUM dan wakil ketua umum PTUM. Untuk nomor 3. Yang pertama adalah memberi semangat kepada anggota yang malas tersebut. Kemudian menyebab faktor apa anggota tersebut itu malas. Biasanya ketidaknyamanan waktu latihan atau selain program latihan yang mungkin tidak cocok dengan anggota itu, ada ketidaknyamanan ketika latihan tersebut, crash terhadap anggota lain, atau mereka itu merasa beda komitmen gitu loh dengan anggota itu. Jadi tidak ada rasa semangat untuk datang latihan. jadi intinya kita akan melakukan suatu program latihan yang mungkin diselingi dengan suatu hiburan, mungkin kita melakukan suatu game yang dapat membuat mereka itu senang, nyaman dalam program latihan tersebut. Jadi intinya program latihan itu harus diselingi dengan suatu hiburan seperti itu menurut saya. Untuk nomor urut 1 bisa dijawab. Ya, menurut saya untuk meningkatkan untuk membenahi anak yang malas itu kita harus memberikan motivasi pada mereka. Bagaimana asiknya bermain di lapangan gitu. Dan juga kita harus memberi fasilitas pada mereka, seperti ada anggota yang tidak memiliki kendaraan, kita bisa mencarikan anggota lain atau kita menyewakan angkot, seperti itu juga bisa. Kalau dari saya, menurut saya mungkin kalau yang malas bisa kita tanggulangi dengan pemberian motivasi seperti yang dikatakan oleh calon ketua saya. Nah, kalau mungkin yang tidak datang itu tidak membawa motor, kita nanti sewakan angkot atau apa, atau mobilitas lah supaya dia bisa latihan. Nah, untuk memberikan rasa nyaman di saat latihan, nanti pada saat setiap sesi full game, nanti kita akan membuat seperti suatu pertandingan. Jadi di balapan ini tidak hanya kita main-main saja, jadi tidak harus jadi atlet. Nanti kita juga bisa mengadakan perwasitan atau pertandingan lainnya. Nanti juga bermuara pada LPS. Terima kasih. Tanggapan? Tanggapan atau sanggahan dari saya, dua-duanya boleh? Iya. Untuk yang nomor urut 3 maksud saya, mengenai hiburan-hiburan itu bisa berikan contohnya gitu mengenai hiburan tersebut. Dan untuk nomor urut 1 mengenai fasilitas yang diberikan oleh PTUM kepada anggota yang malas latihan, seperti contohnya tadi yang sudah disebutkan adalah mencatatkan mobil, seperti itu ya, mencatatkan mobil. Apakah dari Anda sendiri sudah memikirkan aspek dari keuangan PTUM seperti itu? Ya, nomor urut 3 bisa menjawab. Jadi mungkin seperti ini, program latihan hiburan itu seperti ini. Dalam suatu latihan mungkin kita harus menyamarkan suatu latihan agar tidak jenuh. Jadi seperti ini, seperti olahraga tentang kelincahan. Jadi kelincahan itu saya memiliki program apabila kan bulu tangkis itu harus memiliki suatu kelincahan yang tinggi dalam menguasai lapangan. Jadi seperti ini, mungkin kita dalam program latihan harus memiliki hiburan seperti ini. Jadi kita memiliki suatu hiburan seperti permainan gobek seger. Itu permainan sederhana itu yaitu melatih suatu kelincahan dalam permainan bulu tangkis. Mungkin contohnya seperti itu. Terus lalu kita bisa bermain dengan kekuatan. Mungkin kita bisa bermain bergendong bergantian, ini seperti itu. Jadi kita ada memiliki suatu kekompakan dalam latihan. Nah, saya menambahkan apabila sudah terjalin kekompakan, maka rasa malas itu bisa memberikan semangat, karena biasanya faktor malas itu karena ketidaknyamanan antar anggota, hubungan kekeluargaannya yang kurang. Selanjutnya, Kalau menurut kami, misalkan ada yang tidak punya kendaraan, kita sewakan kendaraan bermotor, itu sudah sesuai dengan anggaran rumah tangga dari PTUM, yang mana dari bab 4 tentang keuangan organisasi diperoleh dari A. Uang pendaftaran, B. Iuran bulanan anggota, C. Iuran mingguan anggota, D. Sumbangan yang tidak mengikat atau donatur, E. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan ADART. Jadi kami melakukan sesuai ADART-nya. Jadi seperti itu.
Boleh disangka lagi. Saya akan menyangka yang sudah dikatakan tadi, ya jika benar mengikuti ADART tersebut, apakah dalam setiap latihan jika menangani anggota yang hampir 200 orang atau bahkan lebih, apakah keuangan tersebut tidak bakal habis? Nah, sedangkan jika kita lihat saja pada latihan-latihan sebelumnya, mengeluarkan dana untuk latihan yang sebesar 20.000 aja, atau maksud saya 10.000 untuk iuran itu juga lumayan besar menurut saya. Apakah Anda tidak memikirkan hal tersebut untuk menangani untuk mengumpulkan dana kas yang ada di BTR? Pastinya kita sudah berpikir. Nah, kalau kita menyewa kendaraan, otomatis kita harus tahu dulu berapa yang tidak mempunyai kendaraan dan berapa yang benar-benar minat. Nanti kita bisa siapkan kendaraan, berapa yang mau ikut, nanti kita siapkan di tempat yang strategis. Jadi siapa yang ikut kita tarik iuran. Nah, itu kan juga menurut kemauan diri sendiri. Kalau dia memang niat latihan dan memang tidak ada kendaraan, pasti dia mau lah untuk dengan 5.000 atau 10.000 demi bisa latihan. Jadi untuk antisipasinya seperti itu. Jadi kita memanage keuangan agar balance seimbang. Jadi seperti itu. Saya mau menyangga nomor 3. Bagaimana cara Anda untuk menyatukan semua anggota tim supaya persaudaraan semakin nyatu, sehingga semangat latihan mereka ini semakin membara? Mungkin saya akan menjawab, semua anggota itu memang sulit karena mereka itu beda generasi. Jadi sebisa mungkin yang pertama itu setiap tim itu dikelompokkan dulu, karena sebuah tim itu biasanya belum kompak. Nah, yang pertama adalah pemencah kecil dulu dikelompokkan. Apabila bisa tim B sudah kompak, tim A sudah kompak, kemudian tim utama itu kompak, maka ketiganya insya Allah bisa. Apabila dari tim yang kecil dulu aja sudah tidak kompak, maka untuk menyatukan semua tim anggota itu